hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat diberi kesempatan untuk hadir mengikuti acara pada Jumat sore yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Firly Jamaluddin, mahasiswa Ekonomi Syariah IPB, selaku MC pada sore hari ini akan memandu jalannya kajian. Alhamdulillah, kita semua telah memasuki hari ke-25 Ramadan. Semoga semangat untuk beribadah terus meningkat dan meningkat senantiasa istiqomah untuk mengerjakan amalan-amalan di penghujung Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yaitu Bapak Dr. Asep Nur Halim, juga Ibu Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yaitu Ibu Laili Dwi Arsyanti, dan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB yaitu Bapak Khalifah Muhammad Ali MSI sebagai pembicara kita yang akan memimpin kajian pada sore hari ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada dosen-dosen IPB University dan dosen Ilmu Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta tak lupa saya juga ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin kajian Pekanan Ramadan atau singkat KPR yang keempat kalinya pada kesempatan kali ini. Pada pekan lalu, yakni pada KPR yang ketiga, alhamdulillah kita telah membahas tentang berkah dari bersedekah. Dan insya Allah tema kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang Lailatul Qadar, yaitu bagaimana kita bisa menjemput malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan itu. Untuk membuka kajian pada sore hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk mengawali kajian, mari kita dengarkan bacaan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Yusuf Firmanuddin. Kepada Saudara Yusuf, dipersilakan. Baik, Fadil, suaranya terdengar? Terdengar, Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin pada acara kali ini. Insya Allah akan dibacakan surah sesuai temanya yaitu surah Al-Qadar 1-5 beserta juga dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul Adzim. Sekian atas pembacaan tilawah beserta artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Semoga tilawatil Al-Quran tadi akan mendatangkan berkah untuk yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, yaitu Bapak Dr. Asep Mahali. Kepada Bapak Asep, kami persilahkan. Terima kasih Mas Fadil, Mas Yusuf Firmanuddin yang sudah membuka dengan tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa balah, amma ba'du. Dr. Laili Dwi Arsianti, Bu Sekdep yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang saya banggakan, semoga semua kita senantiasa sehat walafiat. Wabil khusus Al-Ustadz Khalifah Muhammad Ali dan keluarga bersama istri. Saya ngintip tadi istrinya Ustadz Khalifah hadir juga. Siapa tahu ternyata mau duetan lah juga, karena dari 4 KPR XR ini 2 di awal duet suami istri, saya dan istri. Kemudian Ustadz Irfan bersama Bu Sekdep, kemarin Mbak Kori karena tidak memungkinkan, siapa tahu nih Ustadz Khalifah sebenarnya mau hadir berdua juga. Kalau iya mau, kita bolehkan ya Pak Dio ya nanti ya. Boleh, Atul. Boleh. Kalau mau, kalau berkenan, siapa tahu jadi lengkap gitu. Terima kasih Ustadz Khalifah sudah berkenan menjadi narasumber di pertemuan keempat salah satu acara persembahan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, kajian pekan Ramadan Eksan. Pertemuan keempat berarti pertemuan puncak KPR Eksan. Jadi salah satu intinya ada di pertemuan keempat ini. Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University yang saya hormati juga, mungkin Bapak Ibu wali mahasiswa yang juga berkenan hadir pada KPR Eksar sore hari. Teman-teman mahasiswa yang diwakili Fadil dan Yusuf yang on cam sementara ini, yang saya selalu banggakan. Alhamdulillah, ini kita masuk ke puncak KPR Eksar. Mudah-mudahan apa yang kita juga panitia penyelenggara siapkan benar-benar menjadi kenyataan. Kita menjadi alumni Ramadan yang berhasil dan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Di hari-hari akhir seperti ini, maksud saya di hari-hari akhir Ramadan seperti ini hari ke-25 kan. Tadi di Al-Huriyah salah satu poin penting dari khutbah yang disampaikan juga, para sahabat dahulu di akhir-akhir hari Ramadan seperti ini banyak yang mulai merasakan kesedihan. Ada di antara mereka yang sedih terisak di pojokan masjid. Ya. Rupanya seperti itu. Sahabat menjelang Ramadan begitu bahagia, bangga mau bertemu Ramadan. Tapi di hari-hari akhir, di penghujung Ramadan, mereka mulai merasakan kesedihan. Kenapa? Karena mereka sangat khawatir. Sangat khawatir. Jika hari-hari dan saat-saat mulia yang Allah karuniakan
yang Allah pilihkan kepada mereka ternyata berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan pengaruh kepribadian yang lebih baik dalam diri. Mereka sangat khawatir sekali. Karena jika demikian, persis seperti yang Rasulullah SAW ingatkan, termasuk yang merugi. Termasuk yang merugi dan malu. Kedua, mereka sadar jika bulan Ramadan ini tidak menjejakkan kebaikan dalam hati, dalam pribadinya, belum tentu masih ada kesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Kurang lebih itu yang menjadi penyebab mereka sedih. Mungkin juga hal itu terjadi pada diri kita, jemaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-25 ini kita mulai merasakan itu. Namun insya Allah masih ada 5 atau 4 hari ke depan. Kita masih punya kesempatan. Bahkan termasuk untuk mendapatkan malam khusus, malam kemuliaan khusus untuk Rasulullah dan umat Rasulullah SAW yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari sekitaran 83 tahun. Dan hari ini kita akan mendapatkan lebih lengkap lagi bagaimana gaya, cara, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan bisa menangkap, bisa menemukan malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Khalifah Muhammad Ali. Selamat mengikuti kajian pekanan Ramadan dengan tema mencari dan mengejar malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, terima kasih Ustadz Khalifah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, juga teman-teman mahasiswa. Semoga acara-acara kita ini benar-benar menjadi ibadah ikhlas kita kepada Allah. Menjadi saksi di hadapan Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanul Halim yang telah menyampaikan sambutannya sebagai pembuka rangkaian acara KPR Action. Semoga dengan dilaksanakannya acara KPR yang terakhir ini, yang di puncak ini, dapat menjadi motivasi kita untuk menjadi alumni Ramadan yang berhasil. Saat ini selanjutnya kita telah sampai pada acara utama, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Khalifah Muhammad Ali. Beliau adalah dosen ilmu ekonomi syariah, founder utama Wakaf Bogor, sekaligus anggota Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di MUI Pusat. Langsung saja, mari kita dengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Pak Khalifah Muhammad Ali. Kepada Pak Khalifah Muhammad Ali dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ini? Kurang kencang atau jelas? Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas dan merdu, Ustaz Khalifah. Terima kasih Mas Fadil. Manggilnya Mas atau Bang nih? Mas. Boleh deh, Mas. Dari Jawa ya? Iya. Terima kasih Mas Fadil atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Hasanul Halim, LC, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Syariah, FEM IPB. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Laili, Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Dan juga kepada Bu Maya, Pak Fadli, dan seluruh peserta
yang hadir ya di Zoom ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diberi kekuatan dan kesabaran untuk beribadah di bulan Ramadan yang tersisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan kali ini. Sehingga kita bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini setidaknya ada 2 kewajiban yang sedang kita tunaikan. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan yang kedua adalah kewajiban talabul ilmi. Yang kata Rasulullah SAW, fardhatun ala kulli muslim. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk share screen materi kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya akan menyampaikan materi tentang menjemput Lailatul Qadar. Dan saya tambahkan Ustadz Asep, mohon izin ya, yaitu perhitungan zakat mal. Kenapa saya tambahkan? Karena semestinya kaitan dengan Lailatul Qadar ini disampaikan pada awal Asyrul Awakhir ya, pada 10 hari sebelum masuk 10 hari terakhir begitu. Kita sudah di 25 bahkan sebentar lagi masuk ke malam 26. Jadi tinggal 26, 27, 28, 29, 30. Kalau 30 berarti 5 hari lagi. Kalau 29 berarti tinggal 4 hari lagi gitu. Dan di akhir Ramadan kita akan bertemu dengan satu kewajiban lagi yaitu tentang zakat ya. Oleh sebab itu menurut para ulama di antara ilmu, jadi tadi saya sebutkan bahwa ilmu itu wajib ya, fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Apakah semua ilmu itu wajib dipelajari? Ternyata tidak ya. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang kita butuhkan ya, ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau disebut dengan ilmu hal ya. Oleh sebab itu karena kita ingin berhadapan dengan kewajiban zakat, perlu rasanya kita juga angkat kaitan dengan zakat yang kira-kira beberapa hari lagi juga kita akan tunaikan begitu. Baik. Ya, sekarang kita masuki hari ke-25 dan insyaallah sebentar lagi beberapa jam lagi kita akan masuki hari ke-26 ya. Tadi Ustaz Asep masyaallah sebetulnya sudah cukup ya mengingatkan buat kita bagaimana kita mesti ya bersedih ya, layak untuk bersedih ketika Ramadan ini akan berlalu gitu. Ya. Kita sangat khawatir ya dosa-dosa kita belum diampuni ya.
kita khawatir ya kesempatan-kesempatan yang begitu berharga itu ternyata belum kita raih dengan sebaik-baiknya. Ya, hadirin rahimakumullah, berbicara tentang Lailatul Qadar, ya, kita selalu mencari kapan itu atau selalu mencari Lailatul Qadar, ya. Kita berharap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita sebenarnya tidak bisa memastikan ya kapan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya. Tetapi tahukah jamaah rahimakumullah, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sempat diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sempat dikasih tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh kalau saya tidak salah oleh Imam Al-Bukhari, tapi saya kutip di satu kitab tafsir yang berjudul atau yang bernama kitab Syarh Sunnah ya lil Baghawi. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, ini kharajtu ya la ukhbirakum bilailatil qadar, ya. Sungguhnya saya, ini mohon maaf alifnya ketinggalan ya. Inni kharajtu la ukhbirakum bilailatil qadri. Saya sesungguhnya pernah ya ingin keluar ya, keluar rumah li ukhbirakum, untuk memberi kabar kepada kalian, maksud kalian ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bilailatul qadar, tentang waktu Lailatul Qadar, ya, tentang waktu kapan terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar itu. Nah, yang menarik di sini adalah fatalaha fulanun wa fulanun, ya. Tapi kemudian ada dua orang yang saling bermusuhan atau saling bertengkar di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang gara-gara pertengkaran atau permusuhan itu kemudian farufi'at, ya, ilmu tentang Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diangkat dan dibuat lupa ya Rasulullah SAW yang tadinya sudah tahu menjadi lupa ya kapan itu Lailatul Qadar, ya. Jadi di sini kita bisa ngambil satu pelajaran bahwa perpecahan, ya, permusuhan, ya, konflik di antara kaum muslimin itu bisa mencabut satu hal atau mencabut satu keberkahan ya yang sebetulnya bisa jadi tadinya ingin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh sebab itu di sini kita mengambil satu faedah bahwa kita sebagai seorang muslim janganlah kemudian menjadi orang yang suka bertengkar dengan saudara kita, ya, suka berdebat misalnya tentang hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, gitu, karena itu bisa menyebabkan kehilangan keberkahan, ya, dan juga kehilangan kekuatan ataupun juga ukhuwah Islamiyah, ya. Wala tanaza'u, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, ya, jangan kalian saling berbantah-bantah, ya, karena itu bisa menyebabkan kalian itu kehilangan kekuatan, ya. Orang kalau sudah berdebat maka dia cenderung tidak mencari kebenaran ya, tetapi mencari pembenaran, sehingga apapun yang dikatakan oleh lawan bicaranya maka dia akan menyalahkan, tidak ingin kalah begitu. Dan perdebatan ini juga bisa terjadi di rumah tangga ya, antara seorang suami dengan seorang istri, gitu. Ya, jangan sampai kemudian suami dan istri ya, ini mohon maaf ya yang jomblo ya, Mas Fadil mohon maaf ya belum menikah kan, tapi mudah-mudahan dimudahkan jodohnya ya. Buat yang sudah menikah ya, jangan kemudian menjadi orang yang suka bertengkar ya, suka berdebat ya, berbantah-bantah, suka menang-menangan begitu ya, sehingga kemudian itu bisa mengangkat keberkahan dari rumah tangga. Rumah tangga yang sering bertengkar ya, suami istri yang sering bertengkar bisa menyebabkan kelemahan sehingga keluarga itu tidak berkah, dan bisa juga menyebabkan tidak produktif ya, menjadi keluarga yang tidak produktif dan tidak menghasilkan banyak karya-karya ya, karya-karya untuk umat Islam ya khususnya, ataupun umat
manusia secara umum, begitu. Karena bagaimana dia bisa kompak bersinergi ya untuk menghasilkan suatu karya-karya kalau ternyata di dalam rumah tangganya itu sering terjadi konflik, yang komunikasi saja antara suami istri menjadi tidak lancar begitu. Nah, semoga kita dijauhkan ya dari sifat atau dari hal-hal yang membuat kita terpecah belah di kalangan kaum muslimin ya. Nah, kemudian yang menarik di sini wa asa an yakuna khairul lakum. Nah, di sini yang menarik. Yang ingin saya tekankan adalah wa asa an yakuna khairon lahum. Khairon lakum ya. Tetapi walaupun demikian kata Rasulullah SAW, diangkatnya ilmu tentang Lailatul Qadar itu boleh jadi sebenarnya lebih baik buat kalian gitu ya. Tadinya sudah dikasih tahu tetapi diangkat, dan kata Rasulullah boleh jadi ya takdir Allah yang ingin mengangkat kembali ilmu tentang Lailatul Qadar itu jauh lebih baik buat kalian gitu. Nah, coba kalau kita renung-renungkan ya, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya adalah orang yang kemudian mencari Lailatul Qadar bersungguh-sungguh ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 10 hari secara terus-menerus begitu, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang cuma beribadah satu malam doang gitu. Ya. Walaupun dia mendapatkan Lailatul Qadar ya, tetapi ketika dia cuma beribadah pada malam Lailatul Qadar saja, itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang kemudian dia beribadah pada malam Lailatul Qadar dan juga dia beribadah pada malam-malam yang lainnya. Jadi di sini kita bisa menangkap suatu isyarat sebetulnya kita memang disunahkan ya, dianjurkan bahkan ditekankan ya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Akan tapi ya kesinambungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya kemudian beribadah satu malam saja kemudian tidak beribadah lagi di malam-malam yang lainnya, dan bahkan tidak beribadah lagi di luar bulan Ramadan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah, jadi gitu. Jadi ini satu hal yang sangat menarik menurut saya, bagaimana kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian bersemangat tidak hanya mencari malam Lailatul Qadar itu saja, ya, tetapi juga terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di seluruh Asyrul Awakhir, bahkan seterusnya di bulan Syawal dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi walaupun demikian juga ya, kemudian Rasulullah SAW di sini memberikan suatu petunjuk ya, suatu petunjuk faltamisuha fi tis'i wasab'i wal khamsi ya. Akan tapi kemudian carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-29 atau malam ke-27 atau malam ke-25 ya. Fitis'i wasab'i wal khamsi. Begitu. Dan di sini menunjukkan bahwa boleh jadi malam Lailatul Qadar itu ya kemungkinan besar adanya pada malam tersebut ya. 25 baru kemarin kita lewati, dan kemudian 27 lusa ya, dan 29 seperti itu. Dan malam 25 kemarin sebetulnya agak spesial ya, karena bertepatan juga dengan malam Jumat ya. Menurut para ulama ya, ketika malam 25 atau malam ganjil bertemu dengan malam Jumat, maka itu juga merupakan suatu peluang besar malam Lailatul Qadar itu hadir di tengah-tengah kita. Begitu. Baik. Nah, hadirin rahimakumullah, yang ingin saya tekankan sebetulnya tadi, mari kita tingkatkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini ya. Kita tingkatkan takwaan kita ya pada Asyrul Awakhir di bulan yang penuh berkah ini. Mengapa demikian ya? Karena pertama adalah ya, ada beberapa alasan di sini saya kemukakan. Yang pertama adalah itu adalah sunnah Rasulullah SAW gitu. Memang Rasulullah SAW ketika masuk ke 10 hari terakhir, di sini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda ya, idza dakhala, atau diriwayatkan dalam sebuah hadis, idza dakhala al-ashru ya, ketika masuk
ke dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW berbuat 3 hal. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Ya, syadda mi'zarahu yang artinya adalah beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau tidak bercampur dengan istri-istrinya, gitu. Ya, beliau tidak berhubungan dengan istri-istrinya walaupun boleh sebenarnya kalau di malam hari bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya kaum muslimin untuk bercampur ya suami istri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Ya, silakan kalian mencampuri istri kalian ya pada malam hari di bulan Ramadan. Asal jangan siang-siang gitu ya. Jadi walaupun boleh, tapi Rasul tetap meninggalkan, ya begitu. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, ya beliau menghidupkan malam-malamnya, ya. Di sini beliau secara pribadi meningkatkan ibadah pada malam-malam di Asyur Awakhir. Nah, yang menarik adalah wa aiqadha ahlahu, ya. Berarti menunjukkan bahwa beliau tidak hanya menghidupkan malam-malamnya secara sendirian begitu, tetapi juga beliau mengajak keluarganya, ya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan atau mengajak keluarga beliau untuk juga menghidupkan malam-malamnya, gitu. Yang punya istri, bangunkan istrinya, ya. Yang kalau istrinya bangun duluan, berarti bangunin suaminya, gitu. Kalau yang sudah punya anak dan anak-anaknya udah besar-besar atau yang sudah bisa diajak, ya juga bagus untuk diajak, ya. Kemarin subhanallah saya di Al-Huriyah, ya di Masjid Al-Huriyah, saya lihat Ustadz Asep membawa ini ya, membawa keluarga ya, subhanallah, anak beliau sudah besar-besar, ada 4 orang dibawa semua ke masjid ya untuk kemudian beribadah bersama. Nah, ini contoh yang baik sekali gitu ya. Walaupun mungkin tidak ada itikaf secara resmi di banyak masjid, tetapi secara pribadi kita boleh saja datang ke masjid ya, kemudian itikaf secara mandiri gitu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah SAW ya, meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir adalah sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah di dalam Asyrul Awakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya gimana nih? Lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya adalah ya, beramal di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan di 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya, gitu. Ini saya kebetulan punya yayasan di Bogor ya. Kita punya program untuk sedekah ya di Asyurul Awakhir ini. Kita contoh saja ya. Kalau misalkan kita sedekah pada malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan bersedekah selama 30.000 malam ya. Contoh misalnya sedekah 50.000 ya, 50.000 rupiah. Maka kalau misalkan sedekah kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka bisa dikalikan dengan 30.000 ya. 30.000 itu 1000 bulan ya dikali dengan 30 hari. Ya berarti kira-kira sedekah kita itu setara dengan 1,5 miliar rupiah. Seperti itu. Ya. Dan boleh jadi lebih dari ini karena redaksi ayatnya adalah khairun ya. Lailatul Qadri khairun, bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau sedekahnya 50.000, barangkali pahalanya itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan 1,5 miliar rupiah begitu. Kalau ada orang yang sholat pun demikian ya, sholat di malam tersebut pahalanya akan jauh lebih besar ya ketimbang orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Itu yang kedua. Jadi kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya mudah-mudahan kita masih ada
sekitar 4 atau 5 hari lagi kita bisa tingkatkan ya kesabaran kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang tersisa ini. Dan yang ketiga adalah ini yang tadi diingatkan oleh Ustadz Asep ya. Ini hadisnya sebetulnya lebih panjang ya, tapi ini potongan. Rasulullah SAW bersabda ya, rohima anfu abdin ya, sungguh sangat rugi ya seseorang yang dakhala alaihi Ramadan ya, mendapati atau dia masuk ke dalam bulan Ramadan falam yughfar lahu ya, tetapi dosa-dosanya itu belum diampuni ya. Ini sangat celaka gitu ya, sangat rugi orang-orang yang kemudian belum diampuni padahal sudah masuk ke dalam bulan Ramadan ya. Ramadan cukup lama ya. Barangkali salah satu ibadah yang paling lama itu adalah puasa di bulan Ramadan. Haji saja tidak sampai 1 bulan. Ya, sholat hanya beberapa menit saja. Zakat bisa dilakukan bahkan dalam sekejap ya, dengan transfer saja sudah selesai, gitu. Tetapi ya bulan Ramadan adalah bulan yang panjang, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 30 hari ya berturut-turut. Kalau dalam 30 hari ini kita belum juga mendapatkan ampunan, ini sangat disayangkan sekali. Ya, ini adalah orang yang sangat rugi. Ya, oleh sebab itu, ya Rasulullah SAW ya mengingatkan dalam sebuah hadisnya dan banyak hadis yang serupa dengan ini, di mana beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, imanan karena iman dan wahtisaban yang berharap ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, sama pahalanya adalah atau ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian ada lagi hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya, hadis ini tidak ada redaksi Lailatul Qadarnya ya. Sama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ya ibadah puasa kita ya kemudian qiyamul lail kita baik di bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ataupun tidak bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu semua menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah ya, pintu maghfirah masih terbuka lebar ya, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang banyak dosa ya. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Ya, oleh sebab itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang yang memang dosanya sudah diampuni, maka itu berarti dia adalah ahlul jannah, ya ahlul jannah atau penghuni surga insyaallah tabaraka wa ta'ala. Nah itu. Nah, jadi poinnya adalah mari kita tingkatkan ibadah kita ya, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya, sholatnya ya, sholat tarawih ya, kemudian sholat wajibnya kita kita tingkatkan ya, berjamaah gitu bersama imam, karena kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam ya kutibalahu hatta yansarif kutibalahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam, artinya sholat berjamaah begitu, hatta yansarif sampai selesai ya, kutibalahu qiyamul lailah, maka dicatat sebagai orang yang melakukan sholat semalaman suntuk gitu ya. Ini keutamaan sholat kita secara berjamaah. Kemudian puasa kita ya, kita tingkatkan terus kualitasnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa tetapi kemudian banyak pahala-pahala yang membatalkan pahala puasa ya. Mungkin kita bisa menghindari dari yang membatalkan puasa seperti makan ya, kita bisa menghindari dari minum.
menghindari dari berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tetapi boleh jadi kita kadang-kadang ya masih juga melakukan suatu hal yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa, seperti misalkan ghibah, marah, ya, tidak jujur dan seterusnya. Oleh sebab itu, ya kita tingkatkan lagi puasa kita, tidak hanya puasa secara menahan lapar dan haus, ya, tetapi juga menahan dari apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Dan yang tidak kalah penting juga tilawatul Quran. Nah, tilawatul Quran, ya Masya Allah, ini luar biasa. Kata Imam Az-Zuhri, ya, fa innama bulan Ramadan itu tidak lain adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am, ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan yang juga sangat penting adalah sedekah. Ya, sedekah ini juga luar biasa sekali. Ini saya ingin menekankan sedekah ini, ya hadirin Allah, dibandingin yang lain-lain ya. Karena ini juga nanti ada kaitannya dengan bagian kedua, yaitu tentang zakat. Ya. Nah, ini saya coba sebutkan satu saja keutamaan sedekah ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyerukan kepada kita untuk menginfakkan ya, wa anfiqu, infakkan mimma razaqnakum ya, apa yang kami berikan rizki ya, kepada kalian, min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Nah, yang menarik di sini, fayaqula rabbi laula akhartani, ya, maka orang-orang yang sudah mati nanti, yang sudah meninggal ya, mereka akan berkata ya, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani, kalau saja engkau bisa ya mengizinkan aku atau mengakhirkan ajalku sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar saja ya, fa asaddaqa wa aku minas solihin, ya, maka tentu pasti aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini menarik, hadirin rahimakumullah. Mengapa orang yang sudah meninggal ya ingin dihidupkan lagi, kemudian mereka itu ingin diberikan kesempatan untuk bersedekah gitu. Kenapa bukan misalnya mereka itu ingin sholat ya, atau ingin puasa gitu, atau kenapa tidak mereka kalau seandainya bisa hidup lagi, mereka ingin baca Quran gitu. Kenapa enggak itu semua? Kenapa justru mereka inginnya diberikan kesempatan untuk sedekah? Nah, ini menarik ya. Karena kenapa? Menurut para ulama itu, orang yang bersedekah itu bisa kemudian membawa semua pahala yang dilakukan oleh orang-orang lain ya. Jadi kalau orang yang rajin sholat ya, dia bisa membawa pahala sholatnya. Orang yang puasa, dia bisa membawa pahala puasanya. Orang yang baca Quran, dia bisa membawa pahala tilawahnya. Tetapi orang yang sedekah bisa membawa pahala orang yang sholat, bisa membawa pahala orang saum atau puasa, bisa juga membawa pahala orang yang yang membaca Al-Quran. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan infaknya, ya, dia bisa membangun masjid misalnya. Yang dengan masjid itu menjadi tempat orang-orang bisa menunaikan sholat. Yang ketika dia sholat, ada orang-orang sholat, maka pahala orang yang sholat itu juga bisa dialirkan kepada orang-orang yang bersedekah itu. Luar biasa. Begitu juga kepada orang puasa, dia dapat pahala orang yang puasa juga, walaupun mungkin dia bukan ahli siam, ya, bukan orang-orang yang rajin berpuasa. Misalnya puasanya hanya di bulan Ramadan saja, atau kadang-kadang sedikit-sedikit di luar bulan Ramadan gitu. Tetapi dia bisa mendapat pahala yang puasa yang begitu banyak gitu. Kenapa? Karena dia sering memberikan makan kepada orang yang puasa, memberikan pahala berbuka, ya, memberikan takjil, sebenarnya bukan takjil ya, iftar, memberikan hidangan iftar kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga dia dapat juga pahala orang-orang yang berpuasa. Kemudian kepada orang baca Quran ya, dia mungkin nggak terlalu tidak terlalu rajin baca Quran gitu, karena mungkin sudah belum pernah orang-orang dulu misalkan bacaan Qurannya itu nggak bagus ya, sehingga sulit untuk bisa membaca Al-Quran ya. Atau dia misalkan baru masuk Islam ya, kemudian meninggal, belum sempat banyak membaca Al-Quran begitu.
Tetapi dia kemudian membawa pahalanya orang-orang yang baca Al-Quran juga. Kenapa? Karena dia ya menyumbang kepada pondok-pondok pesantren misalnya, sehingga orang-orang banyak bisa mengkaji Al-Quran. Ya, dia memberikan sumbangan sehingga kegiatan-kegiatan pendidikan atau belajar mengajar Al-Quran itu bisa terlaksana. Gitu. Ini luar biasa ya pahala sedekah. Gitu. Luar biasa. Oleh sebab itu perbanyak nih sedekah ketika di bulan Ramadan ini. Ya, apalagi di Asyrul Awakhir ini. Ya, mudah-mudahan ya salah satu dari pahala dari malam-malam yang tersisa ini bertepatan dengan Lailatul Qadar tadi, sehingga pahala sedekah kita bisa juga semakin berlipat ganda. Nah, hadirin rahimakumullah, sedekah ini ada dua macam ya. Sedekah ini ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu. Sedekah wajib itu zakat atau fidyah, ini wajib, artinya sedekah yang harus ditunaikan. Ya, ada juga sedekah yang sifatnya sunnah, ya, yaitu infak ataupun wakaf. Nah, ini semua termasuk dalam sedekah. Bahkan sedekah ada jenis yang lain, yaitu sedekah yang sifatnya non materi. Sedekah yang sifatnya non materi itu seperti senyum, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Begitu. Jadi sedekah itu sebetulnya bisa juga berupa sedekah non materi. Adapun dalam konteks ini kita hanya bicara sedekah yang sifatnya materi, ya, itu dibagi dua, yaitu sedekah yang sifatnya wajib dan sunnah. Dan kita bicara yang wajib saja ya pada kesempatan kali ini. Nah, yang wajib dan harus diperhatikan khususnya ketika kita ingin masuk ke dalam bulan Syawal begitu, atau mengakhiri bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita harus melakukan zakat fitrah ya, atau zakat fitri ya. Oke, yang kedua adalah zakat mal ya. Tapi ntar kita bahas apakah zakat mal itu memang harus kita tunaikan di akhir atau pada bulan Ramadan ini ya. Pertama kita bahas zakat fitrah dulu atau zakat fitri ya. Siapa yang wajib melakukan zakat fitrah ini? Tentu kita semua adalah orang muslim, dan yang saya ingin tekankan di sini adalah poin nomor 2, yaitu orang yang mendapati maghrib ya terakhir dari bulan Ramadan ya. Orang yang tidak mendapatkan maghrib terakhir pada bulan Ramadan, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrah ya. Misalnya meninggal, ada orang meninggal, banyak orang meninggal ya di bulan Ramadan ya. Tadi saya sholat Jumat di masjid ya, ada setelah sholat Jumat itu ada permintaan untuk sholat ghaib ya, artinya ada yang meninggal tadi pagi ya. Berarti yang meninggal tadi pagi tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah gitu. Tetapi ketika meninggalnya setelah maghrib, bulan terakhir bulan Ramadan, artinya pas malam takbiran kira-kira gitu ya, pas malam takbiran, maka dia wajib untuk membayarkan zakat fitrah gitu. Kalau anak yang lahir misalnya, anak lahir di bulan Ramadan ya, maka dia juga wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya setelah tenggelam matahari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Bagaimana dengan yang hamil atau janin ya? Ketika ada janin di perut seorang ibu, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah, tetapi sunnah gitu. Disunahkan untuk membayarkan zakat fitrah karena sebetulnya sudah ada nyawanya begitu ya di dalam kandungan begitu. Kalau ada orang muslim atau mu'alaf ya masuk Islam, bagaimana? Ya tadi ketika dia masuk Islamnya sebelum maghrib ya terakhir bulan Ramadan, dia menjadi wajib ya membayar zakat fitrah. Tetapi kalau masuk Islamnya setelah maghrib di malam terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak menjadi wajib. Intinya adalah siapa yang mendapati atau hidup ya pada hari terakhir bulan Ramadan ya, dan dia mendapati matahari tenggelam dan mendapati maghrib di bulan Ramadan itu, maka dia menjadi orang yang wajib membayarkan zakat fitrah. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah
sebetulnya takarannya itu adalah satu sok ya. Satu sok ini kemudian menimbulkan perbedaan di kalangan para ulama sebetulnya berapa kalau dikonversi menjadi liter ataupun kilo gitu. Satu sok ini sebetulnya adalah takaran liter, takaran ya, bukan timbangan gitu. Satu sok itu sekitar 4 mud ya. 4 mud itu sebetulnya adalah satu raup ya. Jadi kalau kita begini nih ngambil beras gini, nah satu raup gini, tentu tangan orang dewasa ya, yang ukuran sedang begitu. Nah itulah satu mud gitu. Dan satu sok itu adalah 4 raup gitu. Jadi 4 raup. Jadi kalau sebagian orang kadang-kadang malah nggak ditimbang ataupun nggak diliter gitu. Jadi dia membayar zakatnya udah ambil karung beras di rumahnya, diraup aja gitu ya, 4 kali, 1, 2, 3, 4, dah segitu berarti zakat fitrahnya gitu. Jadi nggak ditimbang pakai liter ataupun nggak ditakar pakai liter atau ditimbang pakai kilo gitu. Tetapi kemudian para ulama membuat mudah ya, memudahkan masyarakat untuk kemudian bisa membayarkan ya. Nah, kalau kita ngikutin standar berbagai macam atau berbagai lembaga zakat, ada yang kemudian menggunakan kilo yaitu sekitar 2,5 atau ada juga yang 3 atau 3,5 liter per jiwa gitu. Jadi per jiwa ya, bukan per kakak. Nah, kemudian boleh nggak dibayarkan dengan uang ya? Sebagian ulama tidak membolehkan, tetapi sebagian ulama membolehkan ya. Di antaranya adalah dari mazhab Hanafiyah ya, itu membolehkan membayar dengan uang begitu. Ya, tidak dalam bentuk makanan ya. Kalau di lembaga zakat atau di Basnas misalnya ataupun di Lasnas itu dibolehkan ya. Mereka menetapkan 1 jiwa itu zakat fitrahnya adalah sebesar 40.000. Tetapi berbeda juga, ada sebagian ini standar Basnas Indonesia ya atau Basnas Pusat itu 40.000 per per jiwa gitu. Sebegitu. Adapun untuk Basnas Jawa Barat ya, jadi Basnas itu kan ada Basnas Basnas Pusat, ada Basnas Basnas provinsi gitu ya. Kalau Basnas provinsi Jawa Barat itu kalau saya tidak salah itu sekitar 35.000 rupiah begitu. Nah, ini boleh kita ambil yang mana saja ya, boleh yang 35.000, boleh yang 40.000 ya. Nanti kemudian para amil zakat itu akan membelikan beras atau makan pokok atau boleh juga dalam bentuk yang lain, tidak mesti bahan pokok ya, tetapi sembako juga boleh ya. Atau bisa juga uang ketika ada kebutuhan di situ. Ya misalkan di situ tidak masyarakatnya sudah punya beras gitu, tetapi tidak punya uang untuk membeli lauk misalnya. Atau misalkan ya sudah kita belikan lauknya atau sembakonya sehingga mereka tidak hanya punya beras ya, tapi juga bisa makan dengan lauk pauknya begitu. Nah, kemudian waktunya ini harus diperhatikan betul karena kadang-kadang ada yang suka terlambat gitu ya. Jadi paling lambat menunaikan zakat fitrah itu adalah sebelum sholat Idul Fitri gitu. Jadi sebelum sholat Idul Fitri pastikan kita sudah membayarkan zakat fitrah gitu. Yang afdol itu ya kira-kira 3 hari sebelum sholat Idul Fitri ya, berarti sekitar tanggal 27 atau 28 atau 29 ya. Akan tapi untuk memudahkan amil zakat yang dalam distribusinya boleh juga ya ditunaikan sejak awal bulan Ramadan. Dan ini pendapat yang ditetapkan oleh Basnas ya. Jadi boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadan. Artinya sekarang kita tanggal 25 Ramadan menjelang 26 kita boleh membayarkan zakat fitrah kita. Begitu sebanyak 40.000 atau 35.000 rupiah per jiwa. Kalau misalkan di rumahnya ada 5 orang tinggal dikali 5 ya, misalkan Bapak, Ibu, anak 3 gitu berarti 40.000 atau 35.000 dikali 5 kemudian ditransfer saja. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, sekarang yang penting adalah kita pengen bahas zakat mal. Mohon maaf, waktu saya masih ada nggak nih?
Masih ada, Ustaz. Berapa menit lagi? Kurang lebih 5 menit lagi. Oh, aduh. Oke. Nih, yang justru ini yang penting dan mungkin banyak jadi pertanyaan ya di di kalangan umat Islam ya kaitan dengan zakat mal. Nah, tadi zakat fitrah saya bilang sangat penting diperhatikan zakat ya di akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Ya, zakat mal. Akan tapi hadirin Allah, sebenarnya zakat mal itu, ini tolong di mute yang udah. Oke. Nah, sebetulnya zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan ya. Yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan adalah zakat fitrah gitu. Ya, jadi setiap masuk bulan Ramadan ya zakat fitrah ini gunanya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam puasa kita. Sekaligus untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin ya, kepada fakir miskin jangan sampai di hari raya Idul Fitri mereka tidak makan gitu atau lapar gitu. Ya, oleh sebab itu zakat fitrah ini sangat terkait dengan bulan Ramadan. Tetapi zakat mal ini tidak terkait dengan bulan Ramadan gitu. Sebetulnya seperti itu gitu. Jadi terkaitnya dengan apa? Dengan haulnya gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai haul dan nisab, berarti kita harus menunaikan zakat zakat mal begitu. Misalkan zakat fitrahnya, zakat malnya itu sudah mencapai nisab. Nah nisabnya berapa? Nah ini saya ambil data dari Basnas ya. Basnas beberapa waktu yang lalu menetapkan tahun 2021 ini nisabnya itu untuk zakat pendapatan atau zakat zakat harta, zakat mal itu 85 gram emas. Yang mana 85 gram emasnya itu setara dengan 79.700.000 lebih gitu. Kita bulatkan aja 80 juta ya biar gampang ya. Sekitar 80 juta rupiah. Nah, apabila misalkan kita saya ambil contoh nih. Saya pengen ngambil contoh aja deh biar gampang. Ada nggak peserta yang saya tanya ya? Siapa di antara peserta yang punya tabungan lebih dari 80 juta? Ini langsung studi kasus saja. MC udah nyampe belum 80 juta? Belum, Pak. Belum ya, berarti Ya Allah belum. ceritanya udah, Pak. Misalkan sudah, buat studi kasus. Jangan misalkan ya. Tapi kalau ada yang dulu misalnya ada dulu nggak yang sudah nyampe nih? Ada yang mau jadi relawan? Siapa di sini di peserta yang saldonya di rekeningnya lebih dari 80 juta? Ayo. Ya udah, karena nggak ada yang bersedia jadi relawan, MC aja nih. Berarti saya asumsikan ya, atau kita permisalkan gitu. Fadil ya, Mas Fadil asumsikan sudah sampai 80 juta. Kalau saya tanya kemudian, kapan uangnya nyampe 80 juta? Kapan misalnya? Coba ya bilang aja kapan. Misalnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu bulan apa? Bulan April. Bulan April. Bertepatan dengan pakai bulan ini aja, pakai bulan Hijriah aja misalnya. Oh iya. Bulan apa misalnya? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Ya, berarti 1440 ya. Sekarang kan 1442. Nah, berarti ketika udah sampai Muharram 1440 ya kan? Berarti pada bulan Muharram tanggal yang sama 1441 atau 1 tahun kemudian ketika jumlahnya itu tidak pernah kurang dari 80 juta ya, bahkan meningkat, maka Mas Fadil kena zakatnya. Coba saya tanya, ketika asumsi aja ya, boleh ngarang ya, ini contoh aja. Tadi kan bulan Muharram berapa? Udah sampai 80 juta ya. Saya tanya, Muharram tahun depannya 1441 saldonya berapa? Misalnya turun 5 juta deh, 75 juta.
Kalau turun 5 juta berarti kan kurang dari nisab, ya Ya. kan? Berarti pada bulan Muharram 1441 Mas Fadil nggak kena zakat. Untuk zakat tabungan ya, gitu. Tidak kena zakat tabungan. Coba sekarang dimisalkan lagi, misalnya lebih ya. Coba misalnya lebih Ya. jadi, kalau umpamanya sekarang kita rubah contohnya. Misalnya Mas Fadil pada bulan Muharram 1441 ternyata saldonya justru nambah menjadi misalnya 100 juta 100 rupiah juta. misalnya. Biar gampang ya Ya. hitungnya. 100 juta berarti Mas Fadil kena zakat. Kena kewajiban zakat yaitu sebesar 2,5%. 2,5%. Berarti zakatnya ditunaikan pada bulan Muharram tanggal yang sama, yaitu 2,5% dari 100 juta, berarti berapa tuh? 2.500.000. 2,5 juta ya, 2.500.000 rupiah dikeluarkan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ceritanya ya. Kemudian dari bulan Muharram 1441. Sekarang saya tanya lagi, kalau bulan Muharram 1442, kira-kira saldonya berapa nih, Mas Fadil? Ceritanya masih 100 juta. Masih 100 juta. Iya. Berarti ada penambahan 2,5 juta lagi kan, tadi udah dikurangin 2,5 juta kan ya. Iya. Berarti nambah lagi jadi nambah jadi 100 juta lagi, maka zakatnya menjadi tetap 2,5 juta ya. 2,5 juta yaitu 2,5% dari hartanya, karena nisabnya adalah 80 juta ya, mencapai nisab dan mencapai haul ya. Nah, pertanyaannya kemudian bulan Muharram. Muharram itu kan bulan pertama ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Masih lama tuh Ramadan nih. Nah, boleh nggak misalkan Mas Fadil memperlambat ya membayar zakat pada bulan Ramadan. Berarti sekitar 8 bulan lagi ke depan, boleh nggak? Misalnya nih, harus segerakan. Sebenarnya saya udah wajib nih bulan Muharram 1442 nih. Tapi saya pengen nanti aja lah pas bulan Ramadan, kayaknya pahalanya lebih besar gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak tahu, Pak. Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Jadi takhir atau mengakhirkan bayar zakat atau menunda membayar zakat itu nggak boleh. Ya. Tetapi sebaliknya untuk takjil, nah di sini yang menjadi poin saya, takjil itu, nah ini menjadi salah kaprah ya. Takjil itu sebenarnya secara bahasa artinya kebalikan dari takhir. Ya. Takjil itu artinya mendahulukan, ya, mempercepat, gitu, mempercepat. Makanya yang dimaksud kalau takjil itu kan kalau kita jadi kayak snack gitu ya, snack buka gitu. Udah beli takjil belum, gitu kan? Benar gak, Mas Fadil? Iya, harus. Karena nih kita udah mau buka puasa nih. Kita bilang atau saya bilang ada seorang suami bilang, Dek misalnya takjilnya apa? Nah, gitu. Jadi takjil itu udah menjadi seperti hidangan berbuka gitu, benar gak? Padahal sebetulnya itu ada semacam pergeseran makna ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan takjil dalam berbuka itu adalah kita disunahkan untuk mempercepat dalam berbuka puasa. Jangan kemudian kita udah azan masih sholat dulu ya, kemudian habis sholat baru buka, itu nggak sesuai sunnah ya. Yang sunnah adalah takjil dalam iftar ya, kemudian mempercepat dalam berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda gitu. Azan langsung masukin korma gitu ke mulut gitu ya. Itu sunnah Nabi SAW gitu. Ya. Tapi cek dulu azannya azan mana, jangan-jangan azan Surabaya gitu ya. Nanti kalau azan Surabaya kecepatan 10 menit atau 15 menit ya. Gitu. Ya pastikan azan lokal gitu, kemudian kita baru buka. Nah, sebetulnya kalau dalam ibadah yang lain tuh nggak boleh ya takjil. Seperti misalkan dalam sholat. Boleh nggak kita mempercepat sholat? Misalnya sholat maghrib gitu, kita pengen, atau sholat apa ya? Sholat Idul Fitri lah misalnya, Idul Fitri kita pengen sholat sekarang gitu, boleh nggak? Walaupun niatnya baik itu nggak boleh gitu. Inna sholata, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi nggak boleh kita mempercepat waktu sholat gitu. Kalau belum waktu sholat berarti belum ada kewajiban sholat gitu. Nah, sebenarnya zakat juga begitu. Ketika belum ada haulnya ya, maka sebetulnya belum ada kewajiban untuk zakat tabungan.
gitu. Tetapi khusus untuk zakat ini, para ulama kemudian membolehkan untuk takjil berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya dalam hadis ini, ya, annahu ta'ajjala minal Abbasi shadaqatan sanatain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya menyegarakan dalam mengambil zakat, ya, mengambil zakat bahkan sampai bukan cuma setahun tapi bahkan sampai 2 tahun ke depan. Dan ini sebabnya adalah ada kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan kas negara yang kosong gitu. Nah, ini satu pelajaran juga nih, Fadil. Fadil kan anak Eksyar ya. Jadi ketika kas negara kosong, ya salah satu solusi dari pemenuhan kebutuhan kas negara itu adalah dari zakat, ya, dari zakat, bukan dari hutang dulu gitu ya. Jadi hutang itu belakangan gitu, yang didahulukan adalah zakat. Jadi sehingga negara itu tidak bermudah-mudah dalam berhutang gitu. Ya, jadi dalam kondisi tertentu kita dibolehkan untuk membayarkan zakat. Seperti misalkan dalam kondisi sekarang orang lagi sulit ya, ekonomi lagi lesu. Kemudian juga pengusaha banyak yang gulung tikar, PHK di mana-mana, ya. Mudik nggak boleh. Supir-supir yang tadinya panen rezeki ya, karena banyaknya trayek angkutan gitu menjadi susah gara-gara nggak boleh mudik, nggak boleh narik gitu. Jadi pemasukan susah, jadi banyak orang susah. Nah, dalam kondisi seperti ini juga kita dibolehkan untuk mempercepat pembayaran zakat ya. Tadi misalkan nggak boleh diakhirkan, tetapi kalau misalkan mau ditarik, tadi kalau misalkan contoh kasusnya adalah Mas Fadil ya, tadi 1442 jatuhnya pada bulan Muharram ya. Tetapi kalau misalkan mau ditarik ke bulan Ramadan tahun sebelumnya, itu boleh gitu. Ya, misalkan juga gini, misalnya ada seorang yang mendapatkan waris ya, mendapatkan waris banyak gitu. Sebetulnya mungkin dapat warisnya baru bulan misalkan 6 bulan yang lalu ya. Warisannya misalkan 300 juta misalnya ya. Jatuhnya pada bulan misalnya Jumadil Akhir ya. Atau bulan inilah kita yang gampang tadi bulan Muharram ya, seperti tadi. Bulan Muharram tahun depan gitu. Nah, kalau kita mau menyegarakan ke dalam bulan Ramadan tahun ini, itu tidak apa-apa. Ya, dalilnya adalah tadi ya, hadis Nabi SAW ya. Kemudian ada catatan dari para ulama berdasarkan hadis tersebut bahwa takjiluz zakah, yang mempercepat pembayaran zakat qabla hululiha ya, li aktsari min sanah sahih ya, as-sahih ya. Mempercepat pembayaran zakat sebelum jatuh haulnya itu lebih dari setahun itu dibolehkan ya. Annahu jaiz ya, dibolehkan limudah sanatain faqat. Akan tapi kebolehannya itu cuman dalam rentang waktu 2 tahun ke depan saja. Wala yajuzu aktsara min dzalik, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Misalkan ngambil zakat untuk 3 atau 4 tahun kemudian itu tidak boleh. Nah, gitu. Jadi silakan yang mau misalkan udah jatuh haulnya, misalnya jatuh haulnya di bulan misalkan Syawal ya, atau bulan setelahnya ya, atau misalkan bulan Syawal aja, tapi kemudian kita mau keluarkan zakatnya walaupun belum haul tapi sudah nisab, maka itu boleh dilakukan ya. Oke. Ini contoh-contoh perhitungan zakat ini saya ambil dari Ustadz Dr. Oni Syahrini, beliau anggota MUI juga di bidang fatwa. Beliau merangkum ya perhitungan zakat seperti ini. Ya, nah, tadi yang kita hitung adalah zakat deposito atau tabungan ya. Nih, setara dengan 85 gram emas. Nah, kalau tadi kalau ini sepertinya belum mengikuti standar Basnas ya. Kalau mengikuti standar Basnas, kalau saya tidak salah, per gram emasnya itu sekitar 938 ya. Nah, ini dia. 938 ribu rupiah per gram. Kalau dikalikan 85 gram berarti hampir 80 juta rupiah. Intinya mah kalau tabungan kita atau deposito kita atau sukuk ya itu mencapai 80 juta ya, maka udah nyampe haulnya. Nah, adapun pengeluarannya tadi
sebenarnya kan per tahun ya, tetapi kalau mau ditakjil, dipercepat, misalkan kita pengen majukan ke dalam bulan Ramadan ini, maka boleh tinggal dikalikan dengan 2,5%. Kalau misalkan uangnya 200 juta, berarti 200 juta dikali 2,5%, berarti zakatnya 5 juta dikeluarkan pada bulan Ramadan pada sekarang ini boleh. Ya, seperti itu. Saya kira itu, yang lain juga kurang lebih hampir sama. Mungkin satu lagi saya contohkan zakat hasil sewa ya, seperti kontrakan bagaimana. Nah, kalau menurut beliau Ustadz Oni Syahroni mengatakan nisabnya itu setara dengan 653 kg beras. Kalau diasumsikan harga beras itu 10.000 per kilo, berarti nisabnya itu sekitar 6.530.000 ya, dan zakatnya itu 5%. Gitu. Misalkan dia punya kontrakan 10 kontrakan gitu. Satu kontrakan misalkan 2 juta, atau jangan 2 juta ya, terlalu murah ya. Biasanya mungkin sekitar 5 juta ya. 5 juta 1 tahun gitu. Nah, kalau 10 kontrakan berarti kan 5 juta kali 10, berarti 50 juta. Nah, 50 juta itu udah jelas lebih daripada 6.500.000 ya kan? Berarti sudah mencapai nisab ya, berarti zakatnya saat mendapatkannya dia membayar 5%. Walaupun ada pendapat lain yang tidak dengan standar nisab ini, tapi menggunakan standar emas ya, yaitu 80 juta. Ya, kalau pakai standar emas, misalkan tadi dia 50 juta sekali dapat dari kontrakan yang 10 itu, ya. 50 juta kan nggak nyampe 80 juta kan? Berarti dia tidak mencapai nisab, berarti tidak dikeluarkan. Tetapi uang yang diterima itu digabungkan dengan tabungan, ya, digabungkan dengan tabungan. Kalau misalkan ternyata nyampe nisab, maka dia juga bisa mengeluarkan zakatnya ya pada saat haulnya, atau tadi kalau ingin dipercepat bisa juga dipercepat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah kajian mengenai Lailatul Qadar dan zakat mal telah disampaikan oleh Ustadz Khalifah. Terima kasih Ustadz. Semoga poin-poin yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Pak Fadli. Assalamualaikum Pak Ustadz Khalifah. Saya ingin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar bisa dilihat dengan mata telanjang? Dan apakah seseorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia tidak melihat malam Lailatul Qadar pada malam itu? Ya, malam Lailatul Qadar itu memang ada ciri-cirinya ya, seperti misalkan tenang ya, kemudian matahari juga di pagi hari. Tapi itu semua adalah yang namanya ciri-ciri saja gitu, dan tentu akan tidak bisa kita konfirmasi juga gitu ya. Kita hanya bisa menduga-duga, walaupun Rasulullah SAW sudah memberikan ciri-cirinya seperti itu. Dan apakah orang tetap mendapatkan pahala meskipun ia tidak melihat malam Lailatul Qadar? Iya, yang menjadi ukuran bukan melihat atau tidak melihat ya. Yang menjadi ukuran adalah apakah dia beribadah apa enggak di malam itu gitu. Kalau cuma tidur doang gitu ya dari Isya bahkan dari Maghrib gitu, tidur sampai subuh, ya tentu dia tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, tetapi kalau dia melakukan sholat Maghrib, dia sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, udah gitu ditambah lagi dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan witir, kemudian dengan qiraatul Quran 2-3 juz malam itu, kemudian dengan sedekah lagi, zakat lagi, wah luar biasa, itu pahalanya luar biasa, banyak sekali ya. Oleh sebab itu perbanyak ya beramal di bulan Ramadan Asyur Awakhir ini dengan amal-amal tadi ya. Kalau bisa udahlah malam terakhir ini, malam 26, 27, kalau bisa pastikan kita sholat berjamaah ya. Sholat wajib berjamaah Maghrib, Isya, subuh jamaah. Pastikan kita sholat tarawih ya, sampai selesai ya, sampai selesai. Hatta yansharif ya, supaya dihitung sebagai sholat semalaman suntuk gitu. Kemudian pastikan kita juga sedekah walaupun cuma 50.000, 100.000 gitu ya. Transfer ke lembaga-lembaga sosial ya yang kita percaya ya. Kemudian juga jangan lupa untuk berdoa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu juga doa yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika masuk Asyurul Awakhir ya, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Baik, Pak Fadli, apakah terjawab? Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz Khalifah. Iya. Cukup jelas. Selanjutnya dari
Ya, dari Bu Selvi, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, untuk memperoleh Lailatul Qadar, apakah harus beribadah sepanjang malam kah? Atau apakah orang yang tidur atau istirahat lalu bangun di jam tertentu bisa memperoleh malam Lailatul Qadar juga? Ya, tentu tidak semalaman suntuk ya. Kalaupun semalaman suntuk itu bagus ya, tetapi tidak mesti juga gitu. Bisa kita kurangi saja tidurnya ya, karena kalau tidak tidur sama sekali juga bisa jadi buat sebagian orang itu tidak kuat ya, sebagian orang sudah tua ya, atau memang dia butuh tidur gitu. Mungkin tidak mengapa kita tidur sebentar, 2 jam, 3 jam ya. Misalkan habis tarawih ya, kita tidur sebentar. Tarawih kan paling jam 8.30 sudah selesai ya, atau jam 9 gitu. Kita tidur sampai jam 12. Habis itu jam 12 bangun lagi, kita gas lagi istilahnya ya. Ya Mas Udil, kita gaspol ya dari jam 12 sampai subuh. Nah, itu juga bisa. Nah, itu bagus ya. Karena kalau nggak tidur takutnya nanti bisa ya tidak baik juga untuk kesehatan ya. Walaupun kalau kuat ya silakan saja, tidak tidur juga tidak masalah ya. Tapi kalau saya menyarankan ya sebaiknya tidur walaupun sebentar, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu untuk istirahat juga. Wa ja'alnal laila libasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam juga untuk untuk istirahat ya. Dalam surat Al-Muzammil juga, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyuruhkan kita untuk tetap istirahat sebenarnya. Walaupun kita ingin qiyamul lail, tetap saja tetap kita istirahat ya sedikit supaya juga bisa kuat. Yang dengan istirahat itu kita semakin merefresh lagi tenaga kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau baca Al-Qur'an 3 jam, 5 jam terus-terusan juga pasti kita akan serak juga suara gitu ya. Perlu istirahat ya. Perlu kalau berdiri juga terus-terusan. Kalau kuat ya silakan ya, tapi kalau tidak kuat ya nggak apa-apa, kita istirahat juga. Demikian mungkin jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, gimana Bu Selvi? Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, mungkin aduh, ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin sampai 17.30 satu pertanyaan lagi aja kali ya. Dari Mbak Lili. Maaf Ustadz, kami pernah membaca bahwa istilah zakat fitrah berasal dari kata iftar. Apakah demikian? Wallahu alam, yang saya tahu fitrah itu sebenarnya bukan zakat fitrah ya. Sebenarnya itu zakat fitri atau zakatul fitr ya. Walaupun mungkin ada hubungannya ya, tapi saya belum begitu paham ya iftar dengan ini. Tapi dari segi susunan kata memang ada kedekatan. Tapi yang jelas kalau zakat fitrah itu sebenarnya adalah, kalau bahasa Arabnya adalah zakatul fitri ya, zakat fitri. Kembali ke fitrah ya, seperti itu. Jadi memang bertepatan dengan momen Idul Fitr ya, Idul Fitr, kembali kepada fitrah ya. Dengan zakat fitrah itu juga kata Rasulullah SAW mensucikan kita ya, menambal kekurangan-kekurangan dari ibadah saum kita di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar sempurna menyelesaikan Ramadan itu dan bisa masuk ke dalam bulan Syawal dengan keadaan fitri. Wallahu a'lam. Oke, saya bacain aja pertanyaannya ya. Yang selanjutnya adalah, saya ingin bertanya apakah zakat mal pendapatan itu adalah harta di tabungan murni dari pendapatan gaji pekerjaan, ataukah bisa digabung dengan tabungan dari beberapa sumber, misal hadiah? Ya, betul. Digabung juga dengan yang lain ya. Misalnya tadi kalau kita misalkan kita punya gaji ya, dan juga kita punya usaha bisnis gitu, nah itu digabungkan ya, digabungkan. Walaupun sebetulnya untuk zakat perdagangan itu ada zakatnya sendiri, tapi kalau zakatnya atau perdagangannya masih dicampur dengan penghasilan pribadi, ya bisa juga kita campur ya. Biasanya nih pedagang yang masih kecil ya. Tapi kalau nanti perdagangannya sudah besar, itu ada zakat perdagangan secara khusus. Ya. Atau dari sumber-sumber yang lain seperti bonus ya, atau warisan misalnya ya, atau misalnya hibah atau hadiah, itu juga digabungkan. Seperti itu. Jadi digabungkan semua uang kita yang ada di tabungan itu berarti masuk dalam zakat tabungan. Wallahu a'lam, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sewaktu saya mahasiswa pernah tidak membayar zakat fitrah karena berasumsi orang tua yang bayar zakat di kampung yang ternyata tidak dibayarkan. Wah,
ini harusnya dibayarkan ya, dan itu dipastikan. Jadi memang sebetulnya tidak apa-apa zakat fitrah kita dibayarkan oleh orang lain ya, seperti misalkan orang tua atau orang mertua misalnya ya, atau oleh anak sebaliknya ya, itu juga boleh ya. Tetapi dipastikan betul-betul dibayarkan, jangan sampai bilang-bilang dibayarkan ternyata nggak dibayarkan gitu. Nah, ketika kita tahu ternyata kita dibayarkan, ternyata tidak dibayarkan, maka sebenarnya tanggung jawabnya itu jatuh kepada yang menjamin ya, gitu. Kita insya Allah tidak mengapa karena sebenarnya kita sudah merasa aman untuk tidak membayar zakat karena sudah dijamin untuk dibayarkan. Yang menjadi penanggung jawab dari kasus tersebut adalah yang menjaminnya, gitu. Ya, sehingga ini menjadi catatan untuk kita, jangan sampai kemudian nanti menyerahkan sepenuhnya pembayaran zakat fitrah kita ke orang. Pastikan ya, kalau perlu minta bukti transfernya gitu ya, udah bayarin belum gitu ya, kalau belum ya udah kita bayar sendiri aja gitu ya, gitu. Lagian juga sebenarnya kan cuman 35.000 ya, mendingan saran saya sih bayar sendiri aja lah. Bahwa orang lain ingin membayarkan ya silakan bayar jadi double, nggak apa-apa gitu ya, dibandingkan nanti seperti ini jadinya seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ya mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa membayarkan zakat fitrah ya, bayar zakat fitrah. Kalau bisa dari sekarang jangan lupa ya, 35.000 kali jumlah orang anggota keluarga transfer ke lembaga zakat yang kita percaya. Dan jangan lupa untuk zakat mal keluarkan ya, keluarkan. Kalau dia haulnya itu belum sampai, tidak mengapa kita bayar pada saat jatuh haulnya, akan tapi kalau kita ingin mengeluarkan pada bulan Ramadan ini karena satu dan lain hal ya, karena memang ada keperluan yang mendesak yang terjadi di masyarakat ya, banyak orang yang susah ya, di sekitar kita juga banyak yang susah, maka bagus juga kita bisa keluarkan zakat mal, kita percepat pengeluarannya. Semoga dengan begitu kita bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesulitan ya, disulit utang ya, kadang-kadang untuk membayar sekolah ya, untuk kadang-kadang beli susu anak juga tidak punya uang ya. Beberapa teman saya juga ada yang minta dipinjam uang ya, karena untuk beli susu anak saja tidak punya uang gitu. Baru beberapa waktu lalu juga ada orang yang minta ya dibayar, minta uang lah intinya, minta THR begitu ya, karena memang untuk kebutuhan rumahnya saja tidak memadai. Jadi banyak sekali orang susah, bagus kalau kita bisa takjil atau percepat pembayaran zakat mal kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada panitia dan Departemen Ilmu Hukum Syariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Muhajirin, mohon maaf ya, karena waktu kita udah mepet untuk berbuka, jadi kalau mau bertanya silakan hubungi khalifahnya aja langsung. Acara selanjutnya yaitu mari kita membacakan doa dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Khalifah Ali. Kepada Al-Ustadz, silakan untuk memimpin doa. Baik, insya Allah ini menjelang buka puasa, insya Allah menjadi waktu yang makbul ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa-doa kita. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang telah mengikuti acara sampai akhir dengan baik. Dengan berakhirnya tanya jawab dan doa bersama tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara sore hari ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Saya Fadli Jamaluddin selaku MC pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, pamit ya. Terima kasih Ustaz Asep. Terima kasih Ustaz Khalifah. Oh ya, materinya mau saya kirim nggak? Yang mau materi mungkin saya kirim ke sini aja ya. Sebentar. Saya jadiin PDF dulu ya. Ya boleh, Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang yang oh ini dia. Tuh ya, saya udah kirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon undur diri. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Khalifah. Ya, sama-sama Bu Maya. Ya, Bu Lili. Ya. Kasih. Makasih Pak Khalifah. Ya, sama-sama Pak Fadli. Makasih ya Fadil. Ya. Ya, siap-siap buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lagi dong. Aduh, aneh nih.